Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusrina Amiro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit di mana biasanya anak atau seusia remaja ini mengeluhkan kepada bidan atau PMB ataupun juga fasilitas kesehatan lainnya. Ditonton sampai akhir ya. Di sini kita akan membahas tentang penyakit gondok dan semua poin penting yang perlu Anda ingat tentangnya. Perlu diketahui bahwasanya penyakit gondok adalah penyakit yang disebabkan oleh virus paramyxo. Infeksi ini menyebar melalui jalur pernafasan setelah masa inkubasi sekitar 12-25 hari, di mana kelenjar parotis membengkak dan menjadi lunak, sehingga akan menimbulkan rasa nyeri. Dari sekitar 75% kasus gondok, biasanya pembengkakan terjadi secara bilateral, di mana pembengkakan ini terjadi karena telinga terdorong ke atas dan sudut tulang rahang keluar, sehingga tidak lagi terlihat dan mungkin juga tidak bisa teraba. Pembengkakan ini akan mencapai puncaknya dalam 1-3 hari, diikuti dengan penurunan bertahap selama minggu berikutnya. Selain pembengkakan parotis, penyakit gondok juga akan menyebabkan viremia, sehingga akan menimbulkan demam ringan, mialgia, anoreksia, dan juga akan menyebabkan malaise atau kurang enak badan. Kebanyakan orang menderita sakit kepala dan kesulitan menggerakkan kepala, bahkan leher, dikarenakan pembengkakan. Beberapa komplikasi lain yang dapat timbul akibat penyakit gondongan adalah pankreatitis, ortitis atau kemandulan pria, lalu ada peradangan pada otak. Gondongan sering didiagnosis secara klinis karena gambaran klinisnya yang sangat khas. Pengobatan yang diberikan sebagian besar bersifat suportif. Untuk mencegah penyakit gondongan, digunakan vaksin MMR atau campak rubella yang bersifat live. Beberapa orang masih menderita penyakit gondongan meskipun telah divaksinasi. Namun, sebagian besar infeksinya sangat ringan pada individu yang sudah divaksinasi. Beberapa poin penting yang perlu diingat bahwasanya gondongan dapat menularkan pada 4 hingga 6 hari sebelum dan 7 hari setelahnya. Timbulnya gejala setelah terinfeksi gondongan. Individu akan memiliki kekebalan seumur hidup terhadap penyakit ini, atau bisa disebut 1 kali seumur hidup. Komplikasi yang paling umum pada gondongan adalah aseptic meningitis atau demam, sedangkan pada masa remaja yang paling umum adalah orsitis, operitis atau peradangan pada testis, atau juga kemandulan pria maupun wanita. Vaksinasi yang digunakan dalam penyakit gondok adalah Geralin strain, di mana yang dibuat oleh Merck. Pelayanan imunisasi diatur dalam Standar Kompetensi Bidan Indonesia pada area kompetensi 5, yaitu mengenai upaya pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit ini meliputi seperti virus campak, mumps atau gondok, rubella, polio, yellow fever, dan cacat air. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.